Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah pengantar bisnis dari Prodi Ekonomi Pembangunan UPN Veteran Jakarta. Tugas ini dilakukan untuk memenuhi nilai UCP 4 dari mata kuliah yang diampu oleh DRA Fikri Yeti MM. Berikut anggota dari kelompok 10. Saya Reza Umamah dengan NIM 21101115061. Saya Serafima Trisnyani dengan NIM 21101150170. Saya Andi Reza Putri dengan NIM 21101115078. Saya Chani Sayelmi dengan NIM 21101115093. Materi yang akan kita bawakan adalah Producing Goods and Service. Pertama ada produksi dan operasi. Istilah produksi memiliki sejarah yang mengacu pada manufacturing. Produksi barang mengacu pada aktivitas memproduksi barang berwujud, misalnya radio, koran, bus, dan buku teks. Istilah operasi kini sudah mengacu pada produksi hanya pada barang dan jasa. Operasi jasa mengacu pada aktivitas memproduksi barang-barang berwujud dan tak berwujud, misalnya untuk hiburan, transportasi, juga pendidikan. Lanjut. Lalu ada pengertian produksi menurut para ahli. Oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, produksi adalah semua pekerjaan yang dapat menimbulkan guna, memperbesar guna yang ada, dan membagikan guna itu di antara orang banyak. Dan kedua ada Dr. Andes Eko Harsono. Produksi adalah segala usaha manusia atau kegiatan yang dapat membawa benda ke dalam suatu keadaan, sehingga dapat dipergunakan guna memenuhi kebutuhan manusia yang lebih baik. Dan ada lagi ahli lainnya, pertama ada Asauri, produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang maupun jasa. Ada Heiser dan Render yang bilang produksi adalah proses penciptaan barang maupun jasa. Dan Makfuri, produksi adalah suatu proses mengubah barang agar memiliki nilai guna untuk kebutuhan manusia. Manajemen operasi atau disebut manajemen produksi adalah pengaturan dan pengendalian yang sistematis atas proses pengolahan sumber daya menjadi jasa atau barang jadi yang mendatangkan nilai dan keuntungan bagi konsumen. Jenis produksi yang pertama ada jenis produksi berjangka pendek, yang kedua ada produksi untuk jangka panjang, yang ketiga jenis produksi terus-menerus atau berkelanjutan, yang keempat ada produksi berselingan. Kemudian ada hasil produksi bagi bisnis, yaitu ada laba atau profit, kemudian upah, kemudian barang-barang yang dibeli dari perusahaan lain. Selanjutnya ada hasil produksi bagi konsumen, yaitu ada utilitas waktu, yaitu hasil produksi tersedia ketika konsumen menginginkannya. Kemudian ada utilitas kepemilikan, yaitu hasil produksi tersedia untuk dimiliki dan digunakan oleh konsumen. Kemudian ada utilitas tempat, yaitu hasil produksi tersedia di tempat yang diinginkan oleh konsumen. Yang terakhir ada utilitas bentuk, yaitu hasil produksi tersedia karena pengelolaan bahan mentah menjadi barang jadi. Selanjutnya ada proses operasi. Ada dua tipe proses operasi untuk barang, yaitu pertama proses analitik, menguraikan sumber daya menjadi komponen-komponen. Kedua, proses sintetik, menggabungkan bahan-bahan mentah dan memproduksi barang jadi. Klasifikasi jasa. Pertama, ada proses kontak tinggi. Untuk menerima jasa pada sistem kontak tinggi, konsumen harus menjadi bagian dari sistem. Kedua, ada proses kontak rendah. Dalam sistem kontak rendah, konsumen tidak melakukan kontak dengan penyedia jasa yang sedang dijalankan. Dan ada jasa dan manufacturing. Manufacturing itu biasa kita tahu dengan bahan mentah. Operasi jasa dan manufacturing sama-sama mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Dalam produksi jasa, bahan mentahnya itu mencakup orang-orang yang memiliki kebutuhan yang belum terpuaskan atau kepemilikan yang memerlukan keperawatan atau perubahan. Selanjutnya, lalu ada perencanaan operasi. Perencanaan operasinya ada 5. Pertama ada perencanaan kapasitas, kedua perencanaan lokasi, ketiga ada perencanaan tata letak atau layout, dan keempat ada perencanaan kualitas, dan kelima terakhir ada perencanaan metode.
Faktor pendukung. Faktor pendukung terdiri dari dua. Yang pertama ada sumber daya alam. Segala sesuatu yang disediakan alam bisa berfungsi sebagai bahan baku atau bahan mentah proses produksi. Masuk dalam kategori ini adalah hewan, tumbuhan, udara, air, tanah, dan sinar matahari, serta mineral dan berbagai bahan tambang. Yang kedua ada sumber daya manusia. Semua kemampuan atau usaha manusia secara jasmani dan rohani yang dipakai guna meningkatkan nilai manfaat barang. Terdapat dua pembagian kelompok, yaitu SDM menurut kualitas dan SDM menurut sifat pekerjaan. Sumber modal terdiri dari 4. Yang pertama ada berdasarkan sifat, yaitu modal tetap dan modal lancar. Yang kedua berdasarkan kepemilikan, ada modal individu dan modal publik. Yang ketiga berdasarkan sumber, ada modal asing dan modal sendiri. Yang keempat, berdasarkan bentuk, ada modal konkret dan modal abstrak. Selanjutnya ada keahlian dan keterampilan. Keahlian atau keterampilan merupakan faktor yang penting dalam menjalankan proses produksi. Keahlian atau keterampilan individu penting untuk mengkoordinasikan dan mengelola faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa. Beberapa keahlian yang diperlukan seperti ada perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pergerakan, actuating, dan pengawasan, controlling. Selanjutnya, ada faktor sumber daya informasi. Kemajuan teknologi informasi berperan besar dalam kegiatan produksi. Ini meliputi keseluruhan informasi dan data yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengoperasikan suatu bisnis. Beberapa informasi seperti prediksi kondisi pasar di masa depan, data, informasi ekonomi, dan pengetahuan karyawan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ini ada materi kedua, yaitu mengenai Management of Productivity and Qualitative. Productivity atau produktivitas adalah ukuran kinerja ekonomi, perbandingan antara jumlah hasil produksi dan jumlah sumber daya yang dipakai untuk produksi tersebut. Semakin sedikit sumber daya yang diperlukan dalam produksi, semakin tinggi tingkat produktivitasnya, dan semua pihak memiliki keuntungan masing-masing. Selanjutnya, dan produktivitas juga mengacu pada dua hal, yaitu kuantitatif dan kualitatif, yaitu kuantitas dan juga kualitas dari hasil produksi tersebut. Pemakaian sumber daya yang lebih efisien akan menghasilkan jumlah produk yang lebih banyak. Namun, tanpa kualitas yang memuaskan, produk tersebut akan ditolak oleh konsumen. Maka, memproduksi kualitas berarti menghasilkan kecocokan kegunaan, seperti menyediakan fitur-fitur yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian ada studi kasus yang dipilih oleh kelompok kami, yaitu produktivitas di Amerika Serikat. Produktivitas di Amerika Serikat itu mulai menurun pada tahun 1970-an sampai pada tahun 1980-an. Nah, perbaikan produktivitas ini dimulai pada awal hingga pertengahan tahun 1990-an, ketika bisnis-bisnis dari Amerika Serikat ini meraih kembali pangsa pasar di beberapa industri besar. Selanjutnya, nah, di masa kini, banyak perusahaan dari Asia dan Eropa yang harus bersaing dengan perusahaan dari Amerika Serikat. Perubahan keuntungan Amerika Serikat belakangan ini juga disebabkan oleh beberapa hal, seperti misalnya, bisnis-bisnis dari Amerika Serikat berkonsentrasi dalam memahami arti sebenarnya dari produktivitas itu sendiri dan menyusun cara untuk mengukurnya. Kemudian mereka lalu memahami bahwa kualitas harus didefinisikan menurut ukuran nilai bagi konsumen, sehingga mereka mendesain ulang organisasi dan usaha pemasaran mereka menurut fokus yang lebih berorientasi pada konsumen. Poin selanjutnya ada seiring pengimplementasian praktik-praktik perbaikan kualitas, semakin banyak juga perusahaan yang mewujudkan keuntungan. Lalu kesuksesan Amerika Serikat ini berakar juga pada interdependensi dari 4 faktor utama, yaitu konsumen, kualitas, produktivitas, dan yang terakhir laba atau profit. Total Quality Management. Total Quality Management mencakup semua aktivitas yang menyediakan produk berkualitas ke pasaran. TQM mempertimbangkan semua bagian dari bisnis, yaitu konsumen, supplier, dan karyawan. Pendekatan strategis dari TQM berawal dari fokus konsumen, mencakup metode-metode menentukan keinginan konsumen untuk kemudian mengarahkan semua sumber daya perusahaan dalam rangka memenuhi keinginan tersebut. Aktivitas-aktivitas manajerial dasar, TMQ mencakup
4 aktivitas manajerial dasar. Yang pertama, merencanakan kualitas. Yang kedua, mengorganisasikan kualitas. Yang ketiga, mengarahkan kualitas. Yang keempat, mengendalikan kualitas. Next, alat bantu. Yang pertama ada analisis value add, mengevaluasi semua aktivitas kerja, alur material, dan kertas kerja dalam rangka menilai kegunaan yang diterima oleh konsumen. Yang kedua ada statistical process control, adalah metode di mana data dikumpulkan dan variasi aktivitas produksi dianalisis dalam rangka menentukan perlunya perbaikan aturan. Contohnya adalah studi variasi, proses, dan bagan kendali. Yang ketiga ada studi kualitas atau biaya, mengidentifikasikan biaya lancar dari perusahaan dan menyikapkan area di mana perbaikan bisa menghasilkan potensi penghematan biaya terbesar terkait dengan menentukan perbaiki atau mencegah barang dan jasa yang tidak baik yang bisa muncul dari kegagalan internal. Next. Yang keempat ada tim quality improvement. Adalah kelompok kerjasama dari pekerja yang berasal dari berbagai area kerja yang bertemu secara rutin dalam rangka mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah produksi umum dengan tujuan meningkatkan metode kerja mereka sendiri dan juga produk yang mereka. 5. Benchmarking, meningkatkan hasil produksi atau prosedur bisnis perusahaan dengan cara membandingkannya terhadap kinerja masa lalunya atau praktik terbaik dari perusahaan. Yang keenam, lebih dekat kepada konsumen adalah proses menjaga kontak erat dengan konsumen dan mencari cara untuk menjamin bahwa perusahaan menyediakan nilai dan kualitas yang diinginkan pada produk-produk yang dipakai oleh konsumen. Lalu ada 3 tren dalam manajemen produktivitas dan kualitas. Pertama ada ISO 9000 dan ISO 9000/2000 adalah program sertifikasi atas kemampuan suatu lembaga untuk memenuhi persyaratan manajemen kualitas dari International Organization for Standardization. Sementara ISO 14000 mensertifikasi perbaikan dalam kinerja lingkungannya. Kedua ada Business Process Reengineering, berfokus meningkatkan produktivitas dan kualitas dari proses bisnis. Dan ketiga, ada Supply Chain Management yang mengacu pada sekelompok perusahaan dan alur aktivitas yang beroperasi bersama untuk menghasilkan produk. Selanjutnya ada Supply Chain Strategy. Anggota supply chain atau alur aktivitas dan perusahaan yang berperan dalam produksi meraih keuntungan kompetitif dengan cara bekerja sama sebagai tim terkoordinasi. Supply chain management memungkinkan perusahaan mengkoordinasikan aktivitas dalam alur atau kelompoknya. Pembagian informasi ini akan mengurangi keseluruhan biaya dan inventory, meningkatkan kualitas, dan mempercepat pengiriman. Selanjutnya ada 4 strategi dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas. Yang pertama adalah berinvestasi untuk inovasi dan teknologi, terutama aplikasi teknologi internet dan komunikasi. Yang kedua ada mengadopsi perspektif jangka panjang dengan komitmen pada perbaikan kontinu. Lalu yang ketiga ada menekankan kualitas lingkungan kerja sehingga pekerja aktif berpartisipasi dalam perbaikan kinerja dan produktivitas. Yang keempat ada memperbaiki sektor jasa berdasarkan 5 kriteria konsumen, yaitu reliabilitas, responsivitas, jaminan, empati, dan wujud. Nah, referensi yang kami ambil adalah dari buku bisnis edisi ke-8 yang penulisnya adalah Ricky W. Griffin dan Ebert Ronald J. di kota New Jersey dengan penerbitnya Erlangga. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.